Mendengar kata digital marketing pasti sangat sudah tidak asing di telinga kalian. Bahkan mungkin kalian sendiri sudah pernah mencobanya. Tetapi sebagian besar orang tidak mendapatkan hasil optimal atau bahkan gagal, tidak menghasilkan sama sekali. Dan mereka menyebutkan itu sebagai bakar uang. Tetapi kalau berhasil, mereka akan menyebutkan itu sebagai investasi. Nah, kalau digital marketing kalian dilakukan secara asal-asalan, sudah pasti hasil yang kalian dapat itu pasti asal-asalan juga. Oleh sebab itu, saya akan memberikan kalian cara agar digital marketing kalian lebih optimal. Jadi ikuti terus video ini sampai habis. Halo teman-teman semua, salam kenal. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Joni Twindra, saya seorang IT spesialis yang berpengalaman mulai dari tahun 2000. Saya mulai pengalaman saya di bidang IT itu dari hardware, software, sampai ke jaringan. Dengan berbagai profesi IT tentunya, seperti web developer, infrastruktur, data analis, sampai seorang project manager. Dan di channel YouTube ini, saya akan menjadi seorang educator untuk kalian. Saya akan menggunakan metode Human Experience Knowledge dalam melakukan edukasi, di mana saya menggabungkan pengalaman saya serta pengetahuan saya, sehingga kalian lebih mudah untuk mengerti. Nah, topik kali ini saya akan memberikan kalian cara untuk mengoptimalkan digital marketing kalian. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu digital marketing. Digital marketing itu semua tindakan kita dalam melakukan pemasaran secara digital atau menggunakan teknologi dengan tujuan akhir mendapatkan profit. Ya, tapi digital marketing bukan sales. Kalau sales itu langsung melakukan penjualan. Tetapi kalau digital marketing ini lebih informatif. Dia hanya memberikan informasi. Jadi bukan sales. Nah, di sini kalian harus membedakan antara sales dengan marketing. Nah, digital marketing ini dibagi dua, direct dan juga non-direct. Nah, jadi direct ini mungkin kalian sudah sering ketemu, seperti kalian sedang menonton media, tiba-tiba muncul iklan yang berupa produk dengan harga sekian. Ya, kita disuruh untuk mengklik. Ya, itu direct. Ada juga yang namanya non-direct. Mungkin secara tidak sadar kalian sudah sering ketemu, seperti muncul sebuah iklan yang tidak mengajak kalian untuk membeli. Dia hanya memberikan mungkin suatu cerita atau memberikan informasi. Produk ini sangat bagus, dapat memutihkan kulit kalian dalam 3 hari. Ya, itu non-direct. Dia tidak mengajak kalian untuk membeli, tapi dia akan memberikan informasi tentang kegunaan dari produk ini, dan produk ini ada loh, atau mungkin toko ini bagus, memberikan servis yang sangat handal. Nah, semacam itu. Jadi di sini kalian harus bisa membuka mindset kalian. Digital marketing itu bukan hanya memasang iklan atau memberikan promosi, tapi semuanya, semua tindakan. Dan tindakan ini harus dicocokkan dengan kebutuhan kalian. Kalian sebenarnya butuhnya apa? Ya, kalian harus tahu. Nah, di sini saya baru bisa memberikan cara untuk mengoptimalkan digital marketing kalian. Caranya itu, saya akan memberikan kalian sebuah metode. Metode 4 sehat 5 sempurna. Tapi bukan makanan. Ini adalah metode. Di mana 4 sehat 5 sempurna itu adalah 4 W dan 1 H. Yang memiliki singkatan what, who, where, when, dan how. Nah, mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar nih metode ini. Kalau kalian menggunakan metode ini, saya jamin digital marketing kalian akan optimal, ya, sangat-sangat optimal. Nah, di sini harus dilakukan bertahap sesuai urutan ya. Tidak bisa kalian loncat-loncat. Sebagian besar orang gagal itu karena mereka tuh loncat-loncat. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana melakukan metode ini.
Yang pertama itu what. Ini bisa dibilang paling penting. Kenapa? What ini akan menghasilkan kepercayaan, trust, ya, kepercayaan. What ini adalah product knowledge, di mana product knowledge ini bukan warna, bukan tipe, bukan ukuran, tetapi kelebihan dan kekurangan kalian. Di dalam digital marketing ya, kalian tidak menggunakan komunikasi, tetapi kalian akan menggunakan suatu media. Media itu baik berupa mungkin gambar, video, atau lagu. Nah, di sini kalian harus bisa menonjolkan yang namanya kelebihan dari produk ini. Bahkan akan lebih bagus lagi kalau kalian bisa menutupi kekurangan dari produk ini. Mungkin saya akan memberikan contoh sebuah handphone. Sebuah handphone mungkin kelebihannya itu di kamera, dan kelemahannya itu di baterai. Nah, kita harus bisa menonjolkan kameranya ini sangat bagus dibandingkan produk yang handphone-handphone lain ya. Nah, tapi kan ada kekurangan nih. Bagaimana saya bisa menambal kekurangan ini? Mungkin kapasitas baterai kecil. Nah, di setiap penjualan saya berikan sebuah power bank. Nah, itu namanya kita menambal, menutupi kelemahan dari produk ini. Jadi secara tidak langsung, customer yang melihat ini tidak akan melihat ada kekurangan di dalam produk ini. Nah, disinilah akan menimbulkan suatu rasa kepercayaan. Oh, produk ini bagus. Tapi perlu diingat juga ya, di dalam digital marketing ini, di dalam menimbulkan trust, kalian harus tahu dulu, product knowledge bukan berarti produk saja. Bisa juga diri kalian sendiri, toko, atau jasa. Jadi bukan hanya produk. Kalian jangan terfokus pada produk saja. Kebanyakan orang itu berfokus pada produk. Itu kesalahan mereka. Seperti contoh, saya membuka toko baru. Lalu saya menjual produk yang sangat bagus, misalkan handphone yang sudah sangat terkenal, saya iklankan. Nah, menurut kalian, apakah akan langsung terjual? Apakah akan tertarik, menarik customer untuk membeli? Saya rasa tidak. Kenapa? Toko kalian baru, apalagi kalian berjualan di e-commerce, belum ada yang namanya trust, kepercayaan. Itu akan dipastikan customer yang melihat akan ragu untuk membeli. Aduh, toko ini bisa dipercaya apa tidak? Biarpun kalian memberikan harga yang sangat murah, gambarnya sangat bagus, ya. Nah, jadi yang harus kalian lakukan itu, pertama, itu menimbulkan trust. Jadi product knowledge ini berarti bukan di produk, tetapi diri kalian dulu. Kalian harus melakukan branding, menghasilkan suatu kepercayaan. Jadi iklankan toko Anda sendiri. Toko ini baru dan menjual banyak sekali produk ini dengan after sales mungkin yang sangat bagus di mana-mana, ya. Atau mungkin kalian tidak suka, bisa langsung kembalikan. Nah, kalian branding diri kalian karena memang kalian baru. Kalian harus menimbulkan satu rasa trust. Di dalam product knowledge ini bukan hanya produk, jadi ada produk, jasa, dan juga diri kalian sendiri atau toko kalian, usaha kalian. Kalian harus tahu kebutuhannya itu apa di dalam product knowledge ini, dengan tujuan menghasilkan trust. Jikalau kalian sudah mengerti tentang what ini, product knowledge ini, kalian baru boleh meloncat ke who, ya, who. Yang nomor 2 ini adalah who. Who ini adalah target, ya. Nah, di sini banyak orang yang salah. Mereka memasang iklan, mereka menargetkan semua orang, semua wilayah secara besar. Nah, di sini who ini kalian harus tahu, digital marketing tidak menghasilkan penjualan. Tetapi digital marketing ini menghasilkan analisa, ya, suatu analisis yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan penjualan. Nah, kalau analisis tidak tepat, tidak akurat, penjualan sudah pasti tidak akurat, atau bisa dikatakan tidak efektif. Nah, kalian kan sudah tahu produk knowledge-nya ini apa misalkan ya.
kalian targetkan. Dari produk knowledge ini kalian akan mendapatkan suatu target. Oh, misalkan produk handphone ini digunakan untuk semua orang. Wah, berarti semua umur bisa menggunakan. Nah, di sini saya akan mengajarkan, perkecillah skalanya. Jangan targetkan semua umur. Perkecil. Mungkin seperti umur 20 sampai 30 dulu. Lalu 30 sampai 40. Lalu 40 sampai 50. Dan mungkin seterusnya. Kenapa? Di sini kalian akan mendapatkan hasil analisa yang lebih akurat, lebih tepat. Ya, dari hasil analisa ini kalian akan tahu, oh, peminat dari umur 20 sampai 30 itu mungkin 50 orang. Di saat kalian melakukan iklan atau promosi. Di umur 30 sampai 40 ternyata agak berkurang nih, hanya 20. Lalu kalian lakukan lagi. Oh, ternyata lebih sedikit, mungkin cuma 5. Nah, dari WHO ini kalian akan tahu target terbanyak berarti di umur 20 sampai 30. Jika kalian menargetkan semua, otomatis tidak efisien, membuang budget, membuang cost kalian akan lebih besar untuk sesuatu yang tidak berguna. Seperti di umur 50 sampai 60 ternyata tidak ada, tapi kalian tetap memberikan budget ke arah sana. Nah, di sini saya akan mengajarkan kalian memperkecil skala. Dari kelebihan dan kekurangan produk itu, kalian akan tahu, oh, kamera. Nah, kamera ini kan kira-kira berarti anak muda yang menggunakan. Atau mungkin ya, tidak menutupi kemungkinan ada juga orang tua ya. Oke, kita targetkan saja 20 sampai 30. Lalu 30 ke 40. Nah, dari target ini, kita juga bisa menyesuaikan wilayah. Ya, wilayah mungkin Pulau Jawa dulu, atau Pulau Sumatera, atau Pulau Kalimantan. Nah, di sini tugas digital marketing itu memberikan kalian itu analisa. Jika kalian sudah mendapatkan analisa yang sangat akurat, nah, kalian lakukan terus. Kalian fokus di analisa tersebut. Sebagian besar orang ya, gagal karena mereka tidak mengerti. Mereka menggunakan iklan langsung jor-joran. Udah, ajarnya semua. Nah, akibatnya apa? Analisa mereka tidak akurat. Mereka tidak tahu. Saya tanya, peminat produk saya itu berapa orang? Ya, saya tidak tahu. Saya melakukan semua, seluruh Indonesia misalnya. Saya melakukan di semua umur. Dari umur 20 sampai umur mungkin 70 atau 60. Nah, mereka tidak tahu peminatnya siapa. Mungkin gendernya pria atau wanita pun mereka tidak tahu. Nah, di sini dengan menggunakan WHO ini, kalian akan mendapatkan hasil analisa target yang harus kalian tuju. Nah, jadi di sini kalian sudah mendapatkan pertama kelebihan dan kekurangan dari produk kalian. Dari nomor satu ini kalian sudah mendapatkan suatu trust. Ya. Bagaimana menciptakan suatu media yang bisa digunakan untuk target kalian. Di nomor 2 ini WHO secara akurat. Nah, di sini kalian akan mendapatkan suatu analisa. Nah, baru kalian bisa lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini adalah where. Nah, where ini saya tidak bertanya tentang di mana kalian berjualan. Ya, sudah pasti kalian mempunyai tempat untuk berjualan. Ya, untuk mendapatkan profit sudah pasti kita akan melakukan mungkin toko offline, online ya. Tapi bukan itu yang saya tanyakan. Tetapi di mana kalian akan melakukan digital marketing kalian. Nah, di sini kenapa saya katakan harus kalian lakukan secara berurutan. Satu, kalian sudah mempunyai kepercayaan, trust. Kalian tahu kelebihan produk kalian itu apa, kekurangannya itu apa. Kedua, kalian sudah tahu targetnya itu apa. Nah, di tiga, kalian harus menentukan di mana tempat kalian akan melakukan digital marketing yang tepat. Kalau tidak tepat, hasilnya tidak akan optimal.
Contoh, kalian harus tahu, setiap aplikasi memiliki karakter yang berbeda-beda. Seperti contoh, mungkin aplikasi F lebih ke arah berita. Mungkin kalau e-commerce, ada baik e-commerce, itu lebih ke arah berjualan, ya, berjualan, shopping. Nah, mungkin ada juga yang khusus memberikan hiburan seperti aplikasi Y. Nah, itu biasa orang menonton. Nah, jadi kalian juga harus tahu produk kalian ini cocoknya di mana. Jika tidak cocok, seperti contoh misalkan handphone, dan kalian menonjolkan kamera, kalian memberikan ini di misalkan contoh aplikasi F, aplikasi yang memberikan berita, dan tonjolkan. Ada produk ini dengan kamera yang sangat canggih, bla bla bla. Ya, mungkin akan lebih berhasil. Kenapa? Karena di sini kebanyakan orang itu mencari informasi. Wah, kalian tonjolkan suatu informasi yang memang bagus. Ya, sudah pasti tertarik. Dan tentunya kalian lihat lagi. Nomor dua, pengguna aplikasi ini lebih condong berapa banyak nih. Kalau di umur 20-30 ternyata pengguna aplikasi ini memang banyak, wah itu sangat mendukung. Nah, itu kegunaannya si nomor 3, where, di mana. Kalian harus tahu penempatannya. Ya, tidak bisa kalian sembarangan. Misalkan kalian berjualan di e-commerce, kalian toko baru, lalu kalian langsung berpikir, oh, saya berjualan di e-commerce ini, saya harus melakukan misalkan iklan di e-commerce ini. Ya, itu pemikiran sangat awam. Belum tentu akan berhasil. Dan kenyataannya, banyak sekali orang gagal. Tidak ada hasil. Berbeda mungkin dengan yang toko yang sudah lama. Ya, mereka melakukan iklan, di mana mereka tahu, oh, di sini saat yang tepat. Nah, kalau sekalian sudah menentukan di mana kalian akan melakukan digital marketing, barulah kalian bisa meloncat ke nomor 4, when. Ya, when. When ini adalah kapan. Kapan kalian melakukan digital marketing. Nah, kapan ini dibagi 4. Jam, hari, bulan, tahun. Nah, biasa orang tidak memperdulikan hal ini, tapi pada hal ini bisa dibilang sangat penting. Yang pertama saya akan membahas hari. Salah, jam maksud saya, jam ya. Di sini jam itu ada yang namanya jam sibuk dan juga jam santai. Nah, kalian harus tahu nih, kalau kalian melakukan suatu iklan di saat yang sibuk, di mana orang tidak akan memegang handphone, ya sudah pasti tidak akan berjalan, tidak akan optimal, karena memang tidak ada yang melihat. Dia kan juga harus tahu jam berapa nih, jam orang itu santai. Mungkin berbeda ya, kalau target kalian mungkin anak-anak sekolah yang pulang sekolah di jam 12, berarti jam 12 ke atas itu mereka hiburan bagi mereka, dan ternyata target kalian memang anak sekolah, ya cocok kalian tampilkan iklan di atas jam 12. Berbeda mungkin untuk orang kerja. Orang kerja itu jam santai mereka mungkin jam 12 sampai jam 1, jam istirahat. Atau mungkin selepas kerja, di mana jam off kerja jam 5. Tapi mereka masih jalan, berarti berkisaran jam 7 mungkin mereka akan lebih santai. Nah, kalian harus tahu tentang jam, itu sangat penting. Apalagi di e-commerce. Nah, di e-commerce ini saya mungkin akan memberikan sebuah tips ya. Di e-commerce, orang berjualan itu biasa aplikasi akan memberikan suatu kategori produk terbaru. Nah, kebanyakan orang setelah mereka mengupload produk, mereka langsung terjunkan begitu saja. Itu sangat sayang sekali. Apalagi mereka terjunkan di saat jam sibuk. Ya, alhasil produk terbaru muncul dan produk lain muncul juga. Kalian akan lewatkan, tertutup, ibarat kata tertutup, tidak akan terlihat di saat mereka orang kerja ini sudah santai ingin membeli barang.
Sebenarnya mereka membutuhkan barang kalian, tetapi karena produk kalian itu tertutup, akhirnya ya mereka membeli barang yang lain. Karena mungkin pembeli yang lain memanfaatkan jam santai. Nah, kedua itu adalah hari. Nah, hari sini kerja dan juga hari libur. Nah, di hari libur tidak ada yang namanya jam sibuk atau jam santai. Nah, mungkin agak membingungkan nih. Kapan nih orang itu akan memegang handphone dan melihat? Tidak ada yang tahu. Karena memang ada yang memanfaatkan itu untuk keluarga, ada yang memanfaatkan itu untuk liburan. Nah, jadi saya akan membahas untuk hari kerja. Mungkin hari kerja itu Senin sampai Jumat ya. Nah, di hari kerja ini biasanya kan harus tahu mereka itu ada yang namanya jam santai, biarpun mereka bekerja. Atau mungkin anak-anak sekolah, ya. Seperti yang tadi saya bilang, di jam kerja mereka sibuk, tidak memegang handphone. Nah, di hari juga kalian harus perhatikan. Di hari Senin sampai Jumat, itu hari kerja, hari sibuk. Nah, kalian pilihlah jam yang tepat. Tapi kalau di hari libur, ya mungkin mulai dari pagi ada yang sudah bangun mengurus anak, sambil memegang handphone. Nah, kalian juga harus tahu, sesuaikan juga jamnya. Di tiga, itu adalah bulan. Nah, ini bulan ini bisa dibilang menurut saya sangat penting. Kenapa? Hari gajian. Akhir bulan itu gajian. Awal bulan itu orang bilangnya itu tidak ada duit. Duitnya udah habis buat belanja. Nah, kalian harus bisa memperhatikan bulan. Sebelum akhir bulan, sebelum mereka yang gajian. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Dan setelah mereka mendapat gajian, apa juga yang harus kalian lakukan? Kalau kalian melakukan iklan, belilah barang ini di saat mereka tidak memegang uang. Tidak akan ada gunanya. Mereka mau membeli, tapi mereka tidak memegang uang. Ya udah otomatis mereka tidak akan membeli. Nah, yang shock itu kalian bisa melakukan promosi mungkin ya. Promosi. Payday. Di saat kalian gajian akan ada diskon sebesar 50% misalkan. Nah, orang yang melihat iklan ini mungkin mereka menunggu, wah saya tunggu nih, duit itu akan saya simpan. Nah, jadi perhatikan bulan ya, di mana mereka memegang uang dan tidak memegang uang. Keempat ini tahun, ya biasanya ini tidak dilakukan orang, sebagian besar orang itu tidak melakukan. Tahun ini apa? Hari-hari khusus, ya seperti tahun baru, hari lebaran, ya hari Natal. Nah, di setiap hari khusus ini biasanya mereka senang untuk membeli barang. Kalian harus bisa memanfaatkan. Contoh yang paling umum ya, lebaran. Sebelum lebaran, orang itu akan membeli barang. Mereka akan membeli barang baju, fashion muslim baju, ya, baju, hijab. Mereka akan membeli itu dan mereka mau sesuatu yang baru. Nah, hari-hari spesial ini bisa kalian manfaatkan juga. Itu adalah when. Nah, dari keempat ini masing-masing bernilai 15%. Totalnya berarti 60%. Berarti lengkap. Itu sebabnya ada si how. Nah, fungsi how ini sebagai pengawas. Dia akan selalu bertanya kepada kalian. Bagaimana kalian melakukan digital marketing ini? Bagaimana jika tidak optimal? Dan bagaimana jika optimal? Nah, si how ini bernilai 20%. Wah, berarti total 80% dong. Enggak 100%. Kenapa? 20%-nya lagi itu adalah
situasi yang memang tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan. Seperti contoh, muncul satu iklan, saya tidak memegang uang, saya tidak mungkin membeli, atau gaji saya mungkin seperti 5 juta, muncul suatu iklan handphone senilai 20 juta. Ya, saya tidak mungkin langsung membelinya. Mungkin saya akan wishlist dulu, ya. Nah, itu yang dinamakan situasi tidak memungkinkan. Makanya tetap ada yang namanya 20% ini. Kalau ada yang mengatakan bisa mengoptimalkan 100%, ya saya katakan itu impossible, tidak mungkin. Apakah kalian bisa memaksakan orang yang tidak mempunyai uang untuk membeli barang? Saya rasa tidak. Apakah muncul suatu iklan, kalian bisa menjamin orang ini akan suka 100% kembali? Saya rasa tidak mungkin. Setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda. Itu yang namanya situasi yang tidak mungkin. Nah, saya akan menjelaskan tentang si Hao ini. Kenapa saya katakan Hao ini adalah pengawas. Nah, dia akan selalu bertanya, dari 4 ini akan membawa kalian ke titik aman. 60% bisa dibilang digital marketing kalian akan aman. Tapi kalau kalian ingin berkembang, kalian lakukanlah si Hao. Akan menjadi 80%. Bagaimana kalian melakukan digital marketing ini? Ya, saya akan melakukan 4W ini. Bagus. Kalau tidak optimal bagaimana? Nah, saya akan mengecek lagi. Di mana kesalahan saya? Di mana kesalahannya di dalam 4W ini? Saya akan melakukan pengulangan. Dia akan bertanya terus. Oh, berarti sudah optimal nih. Bagaimana jika optimal? Jika sudah optimal, saya akan melakukan sesuatu yang berbeda. Itu tandanya saya sudah harus berkembang. Contoh, saya akan mengembangkan di nomor 2, Who. Yang awalnya mungkin saya menargetkan 20-30, saya naikkan target saya 20-40 misalkan. Nah, karena 20-30 ini sudah pasti banyak peminat, saya naikkan lagi peminatnya. Nah, dia akan melakukan hal itu terus menerus sampai berkembang. Nah, dengan cara 4W1H ini, saya jamin digital marketing kalian akan optimal. Mungkin dari penjelasan saya tadi, ada beberapa dari kalian yang sudah paham, sudah mengerti. Tapi mungkin ada juga yang masih agak bingung atau ragu. Nah, di bagian kedua, saya akan memberikan kalian contoh, ya, suatu contoh di mana saya akan menerapkan metode ini jika saya akan melakukan digital marketing, biar kalian lebih mengerti tentunya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti video ini, dan jangan lupa ikuti bagian keduanya tentang cara menerapkan metode ini. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti video saya ini. Jika ada yang bingung atau ingin bertanya, silakan di komentar saja. Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti video saya yang lainnya. Salam sukses dan sehat selalu.